Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam hari ini mungkin saya tidak akan banyak karena juga kondisinya jadi kurang enak badan. Jadi mungkin saya sedikit share intisari dari salah satu yang membuat saya berkesan di minggu ini. Kebetulan yang saya pelajari itu lebih ke nonton ya. Jadi akhir-akhir ini memang saya nonton film yang lumayan juga bagus. Salah satunya tontonan ini yang kenapa saya memang tertarik karena dari judulnya cukup lumayan menarik. Judulnya itu Tetris. Nah, ketika saya mendengar judul itu saya teringat beberapa waktu lalu ketika masih kecil saya dihadiahkan ketika sunat dihadiahkan Jimbot ya yang isinya Tetris kalau bisa dibilang mainan sederhana, kotak-kotak, kemudian gambarnya hitam putih. Ya, nah, kala itu memang sangat mengasihkan ketika memainkan Tetris ini, menemani waktu-waktu di saat kosong dan ketika sakit pun memang Jimbot salah satu hal yang bisa menemani kebosanan seperti itu. Ternyata dari historinya cukup lumayan menarik juga ketika kita membedah Tetris ini. Penemunya, seorang kebangsaan Rusia ya, salah satu yang memang cukup kontroversial juga karena memang orang tuanya, dipenjarakan dan, anaknya juga istilahnya dikucilkan pembuat Tetris ini. Dari ketidaksengajaan, eee, Fajidnov ini, menemukan Tetris. Jadi ketika dia lewat ada kubus-kubus kemudian dia, mengolahnya ke komputerisasi dan dia menciptakan permainan game. Nah, yang uniknya justru ketika ingin melakukan publisher, game ini terkenal bukan di negaranya, tetapi di luar negara, itu di Eropa, di Amerika, dan di beberapa negara Asia, salah satunya Jepang. Nah, uniknya memang yang paling unik adalah ketika memang Rusia ini dengan Amerika masih bersih tegang, ketika itu tahun 1984, karena Rusia ini berpaham komunis dan, Amerika, juga salah satu memang, istilahnya, masih masih, memanas pada waktu itu, kerjasama kedua negara ini memang agak sedikit pelik gitu ya. Ya ada beberapa hak terkait dengan, istilahnya lisensi untuk di Eropa, lisensi untuk di Amerika, lisensi untuk di Asia dan sebagainya itu menjadi rebutan dan ketika memang melakukan komunikasi dengan Rusia itu sangat susah, apalagi untuk mencari, pemerintahannya yang bisa kooperatif, kemudian pemerintahannya dan pembuat game-nya yang, diajak untuk, komunikasi. Karena yang namanya, komunis, pasti ada tekanan-tekanan di mana pembuatnya pun memang, ditekan sedemikian rupa seperti itu. Nah nah, permainan permainan memang permainan-permainan yang seperti ini memang langka dan justru, mencuat ketika ada, istilahnya, pameran di Amerika, kemudian ada yang, orang yang tertarik dan sebagainya gitu ya. Di antara rebutan lisensi orang Amerika dengan Jepang, akhirnya memang Jepang mendapatkan hak, lisensi salah satunya untuk lisensi, Game Boy seperti itu ya. Nah, lisensi untuk Game Boy ini memang tidak cuma-cuma didapatannya memang dari, bisa dibilang dari usaha yang cukup lumayan kerja keras juga, karena harus rebutan lisensi. Di samping itu juga tantangannya adalah, bertemu dengan koruptor-koruptor di, pihak Rusia seperti itu, yang membuat juga menjadi, tambah pelik seperti itu. Nah, namun pada intinya saya mendapatkan hal yang lumayan bagus di Tetris ini adalah, ternyata,
seorang penemu apapun itu yang kita menciptakan, nge-create sesuatu, meskipun memang tidak dihargai di negaranya, meskipun tidak dianggap tidak di ini, sekecil apapun, kita pasti akan mendapatkan apresiasi. Mungkin ada beberapa orang mendapatkan apresiasi setelah dia meninggal, ada beberapa orang mendapat apresiasi di luar negeri, ada beberapa orang yang sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan apresiasi seperti itu. Tapi pada intinya karya menurut saya, yang dapatkan dari film ini, sekecil apapun karya ketika kita membuat dan original, kemudian kita menyimpan baik-baik, suatu saat mungkin akan ada orang yang bisa menggunakan dan bisa juga menggunakan ciptaannya untuk kepentingan yang lebih luas seperti itu. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.